Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-Ustadzul Karim, Al-Ustadz Dr. Aminullah Al-Majistir, mata'anallahu fi tuli hayatik, wa barakallahu fik fi dunya wal akhirah. Wa ayuhas sada wa sayyidah, wal ikhwan wal akhwat rahimakumullah, nashkuru ala Allahi bi ni'amihi wa barakatihi wa rahmatihi, wa nusalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sanwasilu minat dirasati yakni al-harful istithna fi kalimatil al-lughatul arabiyyah. Baik, ayuhas sadah wa sayyidah, bainana fi hadhihi halaqah khamsah afwan, arba'ah wa asyar, wa nanzuru min as-sadiqin wa sadiqati akhar ila yahduruna ila al-halaqah. Walhamdulillah ala kulli ni'matihi tatimmus sholihat. Nahnu nabda bi qiraatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa amin. Qabla an nabda, ufaddilukum iftahi suwarin fi video. Tafadhol. Dimohon untuk dibuka videonya Pak Zainal dan Pak Farozi dan Friska Mahadika. Tayyib. Ilal Ustadzun Al-Karim Haji Aminullah Al-Majistir alaihi falyatafaddal. Syukran lak wa syukran lakum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat virtual, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya yang tergabung dalam bahasa Arab reguler menengah 3B pada pagi ini dalam waktu yang sangat terbatas karena hari Jumat, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang harful istisna, dan jika memungkinkan kita tambah materinya. Tapi jika tidak, nggak ada masalah, kita dialog. Mungkin ada pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan terkait harful istisna ini, disilahkan saja nanti ditanyakan. Sebelum itu, ini jumlah partisipan kita 16 orang. Betul, 16. Kalau Pak Hasbi gabung berarti ada 15 orang. Ini host siapa? Saya ya Ustadz. Saya Pak. Saya sudah bisa share screen? Bisa Pak. Saya jadikan Bapak host dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol irsal share screen ya Syekh min fadlik. Iya.
Oke. Bersabar sebentar, saya lagi memilih huruf nih ceritanya. Kemudian ukuran font supaya terbaca di situ. Kemudian akan saya ganti dari Arab ke Inggris, dari Inggris ke Arab. Oke. Kemarin kita membahas ini. La na'budu illallah. Kemudian kita bilang la na'budu illa Iyahu. La a'budu la na'budu illa iyyaka iyyahu. Kemudian la na'budu illa iyyaka. Nah, coba perhatikan ini. Kita perluas pembahasan ini supaya apa yang kita maksud dapat dipahami dengan baik. Perhatikan kalimat yang pertama. Kalimat pertama terbaca ya? Semuanya ini? Terbaca. Terbaca, Pak. Terbaca. Kalau kurang terbaca, mau saya gedein lagi. Enggak, terbaca. Tuh, terbaca kan? Terbaca, Ustaz. Iya. Ustaz. La na'budu illallah. La na'budu illallah. Bagaimana kalian memberi harokat kata Allah? Allaha. Allaha. Berikan alasan nahunya kenapa? Karena Allaha itu mustasna ya. Namun kalau mustasna minhunya itu tidak ada. Jadi Allaha itu ya sebagai penggantinya dari mustasna minhu. Makanya harus dinasobkan. Memang ada apa dengan mustasna minhu? Tidak ada di situ la a'budu illallah. Maf'ul bih. Ya. Jadi jawabannya harus lebih fokus. Alasan kenapa la na'budu illallah? Jawabannya karena Allah ini kedudukannya sebagai maf'ul bih, menggantikan mustasna minhu yang hilang, yang kedudukannya memang maf'ul bih. Jelas di situ ya? Jelas. Ya. Sebab la na'budu, setelah kata la na'budu ini, setelah kalimat ini, sebelum masuk illa, itu pasti ada yang hilang di situ. Karena na'budu itu baru sebatas fi'il dan fa'il. Tentu ada yang hilang, maf'ul bih berarti. Kan arti la na'budu itu kami tidak menyembah. Menyembah siapa?
Belum diterangkan di sini, belum disebutkan. La na'budu, kami tidak menyembah. Tidak menyembah siapa? Nah, jawaban dari tidak menyembah siapa, siapanya ini, itu yang menjadi maf'ul bih dari la na'budu. Dan itu tidak tampil di sini. Tidak mengemuka di sini. Dengan kata lain, ada maf'ul bih yang hilang. Dan itu menjadi al-mustasna minhu. Oleh karena al-mustasna minhu yang hilang ini adalah maf'ul bih, padahal maf'ul bih itu pasti mansub, maka kata setelah illa, yaitu kata Allah atau lafzul jalal di sini, harus mansub juga menggantikan posisi mustasna minhu yang hilang. Muter-muter kita sebenarnya. Oleh karena yang hilang itu adalah maf'ul bih dan dia mansub, maka Allah sebagai penggantinya, kata Allah sebagai penggantinya, harus mansub juga karena dia sekarang yang menjadi maf'ul bih. Oke, sampai di situ paham ya? Paham, Pak. Oke. Maf'ul bih. Sekarang kita geser. Perhatikan la na'budu illa iyyahu. Kenapa kita tidak boleh menggantikan iyyahu ini dengan huwa seperti kemarin? Ada yang bisa menerangkan? Karena iyahu itu merupakan domir nasbin muttasil. Domir nasbin. Bukan. Karena huwa itu adalah domir untuk marfu tad. Iya. Benar. Nah, sebenarnya jawaban Dirga juga sudah mengena, tinggal perbaikan sedikit aja. Jadi dua-dua jawaban tadi udah benar itu. Karena huwa itu dhamir rafa. Atau kalau mengikuti yang disampaikan Dirga tadi, karena iyahu itu dhamir nasab, tapi bukan muttasil, dia munfasil. Di situ perbaikannya. Emang nggak boleh huwa dipasang di sini? Nggak boleh. Posisi di sini kan harus mansub. Buktinya Allah tadi Allaha. Karena tuntutannya memang posisi di situ harus mansub, maka yang dihadirkan harus dhamir nasab. Tidak boleh dhamir rafa. Nanti kalau dhamir rafa nangkring di situ, berarti marfu. Di luar dari tuntutan, dan itu salah. Nah, maka harus iyahu. Begitu juga la na'budu illa iyyaka. Kata iyyaka itu dhamir nasab juga. Dhamir nasab, dan dia kedudukannya sebagai maf'ul bih. Iya. Bolehkah kita mengganti iyaka dengan anta? Nggak boleh. Tidak boleh. Boleh. Alasannya? Anta domir rofa. Karena anta Iya. domir rofa. Kalau iyaka Karena domir anta nasab. dhamir rafa, sedangkan iyaka itu dhamir Nasab. nasab. Betul sekali. Begitu. Sedang tuntutan di sini memang harus nasab karena memang harus maf'ul bih. Kenapa harus maf'ul bih? Karena yang hilang tadi mustasna minhu setelah na'budu itu juga maf'ul bih. Begitu. Satu lagi pertanyaan saya, apa arti iyaka? Hanya kepadamu. Kepadamu. Kepadanya, Hanya kepadamu. padanya. Padanya. Iyaka koknya. Itu kan dong. Kira iya. Iya, Kak. Iya. Padamu. Kak apa ya? Kalau saya katakan begini. Maaf.
Kalau saya katakan begini, na'buduka, artinya apa? Kami menyembah Kami kepadamu. menyembah hanya kepadamu, ya Allah. Kami menyembah. Kami hanya kepadamu. Kami hanya menyembah kepadamu. Dari mana hanya? Enggak ada. Ya, kita kan hanya Kami menyembah kepada Allah. Kami Ya, menyembah. kita jangan bersilat lidah di situ. Terjemahkan yang ada aja deh. Na'buduka gitu. Kami menyembah. Kami menyembah kepadamu. Nah, sekarang bahasa Indonesia. Menyembah dalam bahasa Indonesia membutuhkan kepada atau tidak membutuhkan? Padamu. Butuhkan. Hanyanya dari Kami menyembah Kami kepadamu. menyembah padamu. Sekali lagi saya tanya. Bahasa Indonesia menyembah itu membutuhkan kepada apa tidak? tidak. Membutuhkan. Membutuhkan. Menyembah siapa? Padamu. Wahai saudara-saudara sekalian, menyembahlah kalian kepada Allah. Kaum muslimin semuanya menyembah kepada Allah. Tidak boleh menyembah kepada gitu-gitu. Iya. Kita sedang belajar bahasa Indonesia sebentar aja, beberapa menit aja belajar bahasa Indonesia dulu. Menyembah itu membutuhkan kepada enggak sih? Enggak. Biasanya hanya menyembahmu gitu. Allah itu. Menyembah Bisa Allah. dipakai, bisa tidak. Bahasa Indonesia menyembah, dengarkan baik-baik. Saya bukan Pasti. guru bahasa Indonesia, tapi rasa bahasa Indonesia saya insya Allah masih hidup. Menyembah itu tidak membutuhkan kepada. Benar kan? Coba kalau kata perintah umpamanya, wahai saudara-saudara, sembahlah Allah. Wahai saudara-saudara, sembahlah kepada Allah. Pilih mana coba? Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. U'budullah. Sembahlah Allah. Enggak perlu kita mengatakan sembahlah kepada Allah. Nah, di sini bahasa Indonesianya yang mesti diperbaiki. Kami menyembah Engkau. Jadi kalau na'buduka, kami menyembah Engkau, kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Enggak perlu kami menyembah kepadamu. Kata kepada barusan ini pemborosan. Padahal hari Jumat harus hemat. Ada hubungannya sih. Jadi boleh juga kepada yang terhormat, langsung aja yang terhormat. Itu beda. Kepada yang terhormat. Maksud kalimat itu adalah surat ini kami tujukan kepada yang terhormat Bapak Anu, Bapak Anu, Bapak Anu. Ada kalimat yang hilang di situ. Surat ini tertuju kepada yang terhormat Pak Lurah. Gitu, lain lagi persoalan. Analoginya nggak masuk. Tapi kalau na'buduka, nggak bisa bahasa Indonesia mengatakan kami menyembah kepadamu. Nanti kata kerja perintahnya kalau begitu, wahai sekalian manusia, sembahlah kepada Allah. Kok repot amat? Seharusnya sembahlah Allah. Sembah Allah, jangan menyembah yang lain. Kami menyembahmu ya Allah, kami tidak menyembah yang lain. Begitu. Pertanyaan lagi, na'buduka, apa kedudukan dhamir ka di sini? Domir raf'in mutasil. Saya ulangi, apa kedudukan kata atau dhamir kaf pada na'buduka? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Belum. Dhamir ini maf'ul bih fi mahalli nasbin. Na'buduka. Tapi kalau kalimat ini dibalik, dhamirnya dikedepankan, kita harus mengatakan iyyaka. Nah, begitu. Iyyaka na'budu. Kalau dibalik, kalau na'buduka kami menyembahmu, kalau iyyaka na'budu artinya
Kepadamu. Kami menyembah. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu kami menyembah. Salah. Kami menyembahmu, itu. Masih salah. Iya, karena Sederhana kalimatnya. Kamu kami sembah. Juga. Kamu kami sembah. Ya iya, Kak. Hanya kepadamu. Kami menyembah. Hanya Masih kepadamu. salah juga. Iya kan. Saya tanya, apa arti iya Kak sebenarnya? Kepadamu. Kepada engkau. Salah. Iya. Hanya engkau maksudnya. Salah. Ya. Salah. Hanya Engkaulah kami menyembah, gitu maksudnya. Engkau. Engkaulah yang kami sembah. Iya. Banyak banget ini perdebatan. Iya. Apa tuh? Iya itu kepada bukan? oh anta. Kamu kami sembah. Padamu kami menyembah. Satu kali lagi pertanyaan saya. Apa arti iya Kak kalau begitu? Kamu. Kamu atau engkau. Atau engkau, betul juga. Iyaka itu artinya adalah kamu atau engkau. Bukan kepadamu, bukan hanya kepadamu, bukan. Engkau. Iya. Coba kalau kalimatnya saya ganti. Kalian bisa memahami kalimat ini? Ro'ai tuhu. Melihatnya. Saya melihat. Kalian melihat. Ro'a itu. Apa arti kalimat ini? Melihatnya. Aku melihatnya. Aku melihatnya. Saya melihat. Saya melihatnya. Saya tambah. Saya tambah sekarang. Bentar. Baca. Wa iya. Ro'aituhu wa iyyaka. Aku melihatnya dan kamu. Saya melihat dia dan kamu. Iya. Nggak mungkin kita terjemahkan saya melihatnya, saya melihat dia, dan hanya engkau. Dan tidak mungkin saya melihatnya dan hanya kepada engkau. Nggak mungkin. Ini terjemahnya adalah saya melihatnya dan engkau. Saya melihat dia dan kamu. Sekarang dibalik. Ra'aituka wa iyyahu. Ra'aituka wa iyyahu. Baca. Ra'aituka wa iyyahu. Saya melihat kamu dan Saya melihat kamu dan dia. Saya melihat kamu dan dia. Nggak boleh diterjemahkan saya melihat kamu dan hanya kepadanya. Dan tidak boleh diterjemahkan saya melihat kamu dan hanya dia. Jadi iyahu itu sama artinya dengan huwa. Iyaka sama dengan anta. Iyana sama dengan nahnu. Iya ya sama dengan ana. Sama artinya. Kalau ana sama dengan iya ya berarti aku. Bukan kepada aku.
Nah, tapi ketika persoalannya sudah seperti ini, lihat ya. Iyyaka na'budu. Nah, ini sudah pendekatan balaghah. Tolong hening sedikit, siapa itu yang kurusuk-kurusuk? Belajar itu santai baik gitu loh. Jangan ada yang kurusuk. Pak Sidik, Pak Andem di mute dulu ya. Iya, duduk Fatis manis. Danti, mohon di mute dulu juga ya. Jadi HP-nya jangan dikotak-katik. Laptopnya juga biarkan nangkring manis di situ. Bu Nining, maaf Bu, di mute dulu. Aku belum ya. Iya, Bu Nurasana belum. Pokoknya yang merasa bawel, tutup aja suaranya. Iyyaka na'budu. Nah, perbandingannya tadi kan sebelumnya na'buduka. Kalau na'buduka, kami menyembah engkau, kami menyembahmu. Kalau iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah. Bukan hanya kepadamu, bukan. Nggak ada unsur kepada. Hanya engkau yang kami sembah ya Allah. Tidak yang lain. Iyyaka na'budu. Dari mana muncul terjemahan hanya? Jawabannya, karena iyyaka sebagai dhamir nasab munfasil itu sudah mendahului fi'ilnya. Sudah berada di depan fi'il. Dan semacam ini dalam pendekatan balaghah yufidu takhsis, untuk menunjukkan ya, menunjukkan pengkhususan. Dari pengkhususan itu muncul terjemahan hanya. Sehingga iyyaka na'budu harus diterjemahkan hanya engkau yang kami sembah. Bolehkah na'buduka ini dibalik saja tanpa menghadirkan iyyaka? Sehingga cukup mengatakan ka na'budu. Nggak boleh. Dhamir ka itu nggak boleh sendiri di depan begitu. Dia dhamir muttasil. Nah, kalau ada di depan kata kerja yang dibutuhkan bukan muttasil, tapi dhamir munfasil. Dhamir yang terpisah dari kata kerja. Maka terjemahan dari iyyaka na'budu dalam suratul Fatihah itu hanya engkau yang kami sembah. Dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Kok pakai kepada? Karena meminta itu harus kepada. Saya meminta uang kepada ayah saya minta perhatian ke ibu saya, gitu. Tapi kalau iyyaka na'budu nggak perlu ada unsur kepada dalam terjemahnya, nggak perlu ada hanya kepada engkau kami menyembah, hanya engkau yang kami sembah ya Rabb. Nah, begitu. Jadi sekali lagi, apa arti iyyaka sebenarnya? Sama dengan anta. Apa arti iyahu sebenarnya? Sama dengan huwa. Apa arti iyaya sebenarnya? Sama dengan ana. Apa arti iyana? Sama dengan nahnu. Oke. Sekarang kita ambil contoh lain. Bisa dibaca? La yaghfiru dzunuba illallah. Oke, coba kasih harokat yang benar. Jangan malu-malu. La yaghfiru dzunuba illallah. La yaghfiru dzunuba illallah. Gimana tuh? Siapa yang membacanya? Apa alasan yang membaca dia Allah?
La yaghfiru dzunuba illallahu. Illallah. Karena sama-sama nasab. Sama nasab. Ya, nasab ya. Junubannya maf'ul bi ya, mustasna minhu. Makanya Allah sebagai mustasna harus dinasabkan juga. Oh gitu, berarti Allah itu bagian dari dosa dong. Gitu kan? Kalau az-dzunub dituduh sebagai mustasna minhu-nya, berarti Allah dikecualikan dari az-dzunub itu. Kalau az-dzunub artinya dosa-dosa, berarti Allah bagiannya. Yaghfiru dzunuba. Ya Allahu ya Pak. Allahu berarti ya Pak. Ya Allahu la yaghfiru dzunuba illallahu. Kenapa? La yaghfiru dzunuba illallah. Fa'il, betul. Ya. Allahu itu fa'il dari la yaghfiru. La yaghfiru dzunuba, ada yang hilang apa tidak di situ? Hilang, Ustaz. Hilang. Ada, hilang. Apa Fa'il, yang hilang? Fa'ilnya hilang. Wa. Oh, Fa'ilnya hilang. Dan fa'il itu mansub atau majrur? Marfu. Fa'il itu marfu. Oleh karena yang hilang itu fa'il dan fa'il itu marfu, maka kata Allah setelah illa harus marfu karena kedudukannya sebagai fa'il. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata abu'u laka bi ni'matika alayya a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi kalau kata Allah ini kita ganti ya, kita ganti dengan dhamir, maka dhamir yang muncul kalau harus dhamir mukhatab, dhamirnya adalah dhamir anta. Siapa berisi kamu tuh? Iya, heran kenapa ya? Bu Penny, maaf. Jangan-jangan Bu Feni sambil ngulek sambel. Ayo, mohon maaf. Saya sendiri Pak di sini, cuman saya posisinya di luar. Oh, di luar. Kalau di luar di mute aja dulu. Di mute dulu, kalau mau ngomong baru. Mau ngomong baru deh itu. La yaghfiru dzunuba illallah. Kita bilang Allahu karena dia fa'il, berarti dia marfu'. Seandainya Allah ini diganti. Bu Sinta, maaf Bu Sinta. Bu Sinta bawa truk ya? Kalau belajar jangan bawa truk Bu Sinta, ampun deh. Lagi di perjalanan ke Tasikmalaya. Oh gitu. Banyak banget propertinya. Di mute Bu, maaf Bu Sinta. Di mute aja. Jalan satu-satunya di mute kok. Di mute, hidupkan videonya supaya cantiknya itu nggak kelewatan. Bukan apa? Bisa jadi. Karena terganggu kita belajarnya. Sehingga saya harus ngulang lagi. La yaghfiru dzunuba illallah. Kata Allah, dia marfu karena dia fa'il. Kenapa dia fa'il? Karena kata yang hilang
Antara la yaghfiru dengan adzunuba ini yang hilang adalah fa'il juga. Dan fa'il itu marfu. Karena yang hilang adalah fa'il dan dia marfu pasti, maka kata setelah illa harus dimarfukan atau dirofakkan karena dialah yang menjadi fa'ilnya. Nah, sekarang kalau Allahu kita ganti posisinya dengan dhamir, otomatis dhamir yang kita hadirkan adalah dhamir rafa', nggak mungkin dhamir nasab. Dhamir rafa'nya anta kalau mukhatab. Kalau dia ghaib, dhamirnya yang kita pilih dhamir huwa. Iya. Kalau dhamirnya yang kita pilih adalah dhamir kalau dhamirnya dhamir ghaib, maka yang kita pilih adalah huwa. Sehingga sama aja ini. Mau la yaghfiru dzunuba illa illallahu boleh. La yaghfiru dzunuba illa anta boleh. La yaghfiru dzunuba illa huwa. Huwa di situ Allah. Nah, maka kalau muncul pertanyaan, kenapa pilihannya anta enggak iyaka? Kenapa pilihannya huwa tidak iyahu? Padahal tadi kan kalian bilang la na'budu illa iyahu, la na'budu illa iyaka. Kenapa di sini berbeda? Kok anta bukan iyaka? Kok huwa bukan iyahu? Jawabannya yaitu tadi. Kalau la na'budu illa iyaka, tuntutannya adalah tuntutan nasab karena yang hilang maf'ul bih. Maka dhamir nasab yang dipasang. Maka harus dikatakan la na'budu illa iyaka. Kali ini yang hilang fa'il. Fa'il itu marfu. Otomatis kalau kata Allah ditukar dengan dhamir, yang dihadirkan mesti dhamir rafa'. Nggak mungkin. La yaghfiru dzunuba illa iyaka. Sama tidak bolehnya. La yaghfiru dzunuba illa iyahu. Nah. Jadi ini yang masuk. Anta atau huwa. Karena anta itu dhamir rafa', klop dengan Allahu yang digantikan. Huwa juga dhamir rafa', klop dengan Allahu yang digantikannya. Tuh, sampai poin ini ada yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz, mau tanya kalau dhamir rafa' itu berarti dhamir-dhamir yang munfasil ya Ustaz ya? Dhamir rafa' itu dhamir yang munfasil. Ya, itu pasti. Jadi 14 yang ada yang selama ini kita hafal, wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu, itu adalah dhamir munfasil dan dia sekaligus dhamir rafa'. Karena dhamir rafa', maka tolong saat memakainya posisikan dia pada posisi rafa'. Contoh, kalau mau lebih tegas lagi, ya, umpamanya al-waladu, ini contoh ya, al-waladu, maaf, kita kasih spasi lah. Al-waladu mahirun. Pertanyaannya, apa kedudukan kata al-waladu? Mubtada. 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 Kalau mubtada mansub atau marfu? Marfu. 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 Marfu ya. Oke. Bagus. Maka al-waladu. Kalau kedudukan kata mahir? Khobar. Khobar. Kalau khobar mansub atau majrur? Marfu. 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 Oke. Berarti dua-duanya marfu ya? Ya. Al-waladu mahirun. Sekarang, bolehkah saya ganti al-waladu ini dengan mengatakan
dengan mengatakan, ini pertanyaan saya ini. Bolehkah saya ganti al-waladu itu dengan mengatakan iyyaka mahirun, boleh? Tidak boleh. Boleh, Pak. Tidak boleh. Kenapa? Karena ka itu domir untuk nasob. Domir. Iya. Karena tidak boleh berarti yang seharusnya dipakai apa? Yahu. Yahu. Iya. Oh gitu. Gitu. Iya, kan tadi kan iya kan. Iyahu gitu. Huwa. Itu juga Huwa. Iya, huwa. Ya benar huwa. Sekarang saya ingin mengatakan begini loh, maksud saya itu. Kalian belum nyambung. Saya itu hanya ingin mengatakan, bolehkah al-waladu mahirun ini kan artinya anak itu pintar. Iya. Iya. Saya ingin mengatakan begini. Ya. Saya ingin mengatakan kamu pintar. Bolehkah saya bilang iya ke mahir? nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh. Kenapa? Karena Iyaka kan itu Karena sebagai iyaka itu kan nasob posisinya ya kan, sebagai domir nasob ya. Makanya harus domir mubtada rofa kan? gitu. Makanya anta mahirun. Anta Oh. mahirun. Oh gitu. Jadi ini harus diganti ya. Ya, Menjadi apa? anta Anta. mahirun. Oke, jadi gitu. Huwa Iya, Pak. dong. Oh, huwa. Jadi kalau saya mau bilang kamu pinter, huwa mahir gitu. Anta. Anta. Enggak, kata Bu Nur Hasanah harus huwa kok. Al-waladu. Jadi kamu itu Iya. bahasa Arabnya huwa. Huwa. Mimpi apa Bu Nur Hasanah tadi malam? Al-waladu kan seorang laki-laki. Kok kamu itu bahasa Arabnya huwa? Ya, saya antai. Maksudnya al-waladu gitu, Pak. Maksud saya. Jadi dia domirnya huwa. Tuh. Yang mana? Al-waladu mahirun. Tadi kan sudah saya sebut. Umpamanya, al-waladu mahirun itu kan anak itu pinter. Kalau saya mau mengatakan kamu pinter. Anta mahirun. Sudah selesai perkara. Kenapa harus huwa? Allah. Wah, jadi dia, Ibu. gue belum. Nah, sekarang bagaimana menerjemahkan? Dia pinter. Huwa mahir. Mahirun. Huwa mahirun. Huwa mahirun. Nah, baru pakai huwa. Ya. Begitu ya. Gitu. Boleh kita bilang iya hu mahirun? Tidak. Boleh. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Khoto. Karena itu Karena kedudukannya bukan domir nasob, harus domir rofa. marfu. Oke. Sekarang begini. Kalimat ro'aitu. Bolehkah saya mengatakan ro'aitu Muhammad, maaf, bukan. Kita ambil dhamir saja. Ro'aitu iyyaka. Boleh begitu? Boleh. Boleh, Pak. Di belakang. Boleh. Domir. Boleh. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Ro'a itu. Iya. Domir nasab. Karena Domir nasob maf'ul itu. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Iya. Iya. Sekarang kalau saya bilang begini. Ro'aitu boleh begitu? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Jadi boleh ro'aituka, boleh ro'aitu iyaka gitu. Ra'aituka yang bisa. Ro'aituka itu yang paling benar itu. Oh, Karena yang itu kan paling benar. nasob kan ya, makanya itu berarti ro'aitu iyaka masih benar. Kurang nggak benar. Oh, kurang benar. Berarti ada benarnya. Tidak benar aja dah. Iya, ro'aitu iyaka itu tidak benar. Ro'aituka.
Tidak Salah. benar itu sama dengan salah. Kak. Salah itu sama dengan khoto. Khoto. Atau Jadi nggak boleh kita bilang ra'aitu iya. itu iya, Kak. Harus ra'aituka. Ra'aituka. Boleh nggak kita bilang ra'aituka wa huwa? Boleh. Ra'aituka. Saya melihat boleh, kamu dan boleh. dia. Boleh, ya. Boleh. Salah. Tidak benar, Pak. Tidak benar, Pak. Tidak benar. Yang benar? Ra'aituka. Ra'aituka, Pak. Ra'aituka saja. Ra'aituka wa iyahu. Wa iyahu. Maksud saya kita nambah kalimat nih. Saya melihat kamu dan dia gitu loh. Wa iyahu. Ra'aituka wa iyahu. Betul. Oh, Karena kan- jadi wahwa nggak boleh ya? Nggak Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus begini. Iyahu begitu. Betul, ya. Iyahu. Ra'aituka wa Ra'aituka wa iyahu. Kenapa Karena kan kita nggak boleh sama-sama domir nasab. Oh gitu. Kenapa Iya. kita nggak boleh mengatakan begini? Ra'aituka wa hu. Wahu. Nggak ada, Pak, bahasa Arab begitu. Dong itunya kan. Tidak benar, Pak. Tidak benar. Buahnya Tidak double. benar. Ya. Nah, sekarang kita balik. Hu ini bisa dipakai. Ra'aituhu. Wa itu. Wa iya, Kak. Ra'aituhu. Wa iya. Wa iya. Wa iyaka. Wa iya, Kak. Wa ka gitu aja. Boleh? Wa iya. Enggak. Boleh juga. Enggak, Pak. Tidak Nggak boleh. benar. Enggak boleh. Tidak benar, Pak. Enggak boleh, Pak. Iya, Nggak boleh. Kak. Coba kita lihat lagi. Mulai dari al-waladu mahir. Al-waladu mahirun. Al-waladu mubtada. Ya. Mahirun khobar. Khobar. Al-waladu mubtadaun marfu, mahirun khobar marfu. Sekarang al-waladu kita ingin ganti dengan dhamir karena kita akan mengatakan kamu pinter. Bukan cuma anak itu, kamu pinter. Bahasa Arabnya anta mahir. Bolehkah kita bilang iya ka mahir? Tidak. Tidak boleh. Tidak. Karena tuntutan dhamir Rafa. Munfasil. dhamir Munfasil. rafa dan munfasil. Fasil. Bolehkah kita katakan di sini ka mahir? Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Anta. Kita lanjut. Wa mahirun. Sudah benar? Benar. Benar. Ya, benar. Sudah benar. Sekarang bolehkah kita mengatakan iyahu mahir? Tidak. Tidak boleh. Tidak. Tidak boleh. Karena tuntutannya dhamir Domir rafa munfasil. dhamir rafa munfasil. Sekarang ra'aitu iyyaka. Boleh mengatakan begini? Tidak. Ya, boleh. 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 Tidak boleh. Boleh. Tidak Boleh. Saya melihat. Kan ra'aituka. Aku Iya. melihat. Ra'aituka. Ai. Nggak boleh. Wa iya, Kak. Boleh, Kak. Tidak boleh. Sudah tidak tepat sekali itu. Tidak tepat. Tepatnya apa? Ra'aituka. Wa iya. Nah, jadi begini, pahami kalimat ini. Ketika suatu kalimat yang dibutuhkannya adalah dhamir muttasil yang bersambung, ketika yang dibutuhkannya adalah dhamir muttasil, maka jangan menggunakan dhamir munfasil yang terpisah. Ra'aitu ini nggak mungkin kita mengatakan ra'aitu iyyaka. Ini dhamir terpisah namanya. Ya. Oleh karena yang diminta adalah dhamir yang bersambung. Muttasil. Ra'aituka.
maka harus ra'aituka, sehingga bisa dipastikan ra'aitu iyaka adalah kalimat yang salah. Sama salahnya kalau kita lanjutkan ra'aituka wahu. Sama salahnya ra'aituka wahwa. Iyahu. Yang betul ra'aituka Iyahu. wa iyahu. Iyahu. Begitu juga ra'aituhu wa ka, salah. Wa iyaka. Masalah dengan ra'aituhu wa anta. Nggak mungkin ra'aituhu wa anta. Alasannya anta itu dhamir munfasil. Terpisahnya sudah oke, tapi dia rofa. Rofa. Dhamir marfu' dia. Oh, jadi harus mansub ya. Iya, karena ra'aitu itu adalah fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il itu membutuhkan objek. Objeknya adalah dhamir. Ini dhamir muttasil ya, yang bersambung. Kita nggak boleh mengatakan ra'aitu iyahu. Kalau kita boleh mengatakan ra'aitu iyahu, dari tadi pun ra'aitu iyaka udah benar. Ternyata salah ini. Karena ini salah, maka ra'aitu iyahu nggak boleh. Harus ra'aituhu. Setelah ra'aituhu, kita menggunakan waw ataf. Setelah waw ataf, nggak mungkin dhamir muttasil. Karena dhamir muttasil nggak mungkin bergabung pada waw. Disambung nggak bisa. Karena tidak mungkin karena tidak mungkin bersambung, maka yang dihadirkan mesti dhamir yang terpisah. Dan tuntutannya harus nasab. Karena dhamir sebelumnya itu kedudukannya maf'ul bih fi mahalli nasbin. Maka dhamir setelah waw pun harus dhamir nasab, disesuaikan dengan ma'tuf alaihnya. Nah, maka ra'aituhu bukan ra'aituhu wa ka, tapi ra'aituhu wa iyaka. Wa iyaka. Wa iyaka, betul sekali. Ra'aituhu wa iyaka. Paham yang kita jelaskan ini? Paham. Oke. Ada pertanyaan lain? Ini nggak saya share loh ya. Maksud saya tidak tertulis di saya karena ini hanya penjelasan. Penjelasan. Ya kana wudu. Nah, di sini kalian paham akhirnya kenapa pada takbir hari raya itu wala na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Di situ kalimatnya wala na'budu illa iyyah. Karena iyyahu itu dhamir nasab. Nasab. Wala na'budu illa Iyahu. Iyahu. Tidak mungkin kita mengatakan wala na'budu illa huwa. Nggak mungkin. Jelas ya persoalan ini ya? Masih ada yang perlu ditanyakan? Sekarang Gitu suara siapa? Foto. Fasajadu illa iblis. Coba baca. Fasajadu illa iblis. Iblis.
Kenapa? Karena maf'ul bih Karena yang hilang. maf'ul bih di situ. Ada domir yang hilang ya. Iya benar, ada domir yang hilang. Sembarangan. Bukan domir. Apa sih? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Dengarkan baik-baik. Kalian itu nggak peka. Lihat, saya ingatkan ya. Kalau mau mengatakan itu ada maf'ul bih yang hilang, itu ada fa'il yang hilang, ada mustasna yang hilang. Yang pertama, dengar dulu. Saya ngomong dulu. Kalau ingin mengatakan itu ada maf'ul bih yang hilang, kalau ingin mengatakan ada fa'il yang hilang, kalau ingin mengatakan ada mustasna minhu yang hilang dan dia fa'il dan dia maf'ul dan dia khobar dan dia dan sebagainya, yang pertama kali kalian harus cek, harus lihat terlebih dahulu adalah adakah huruf nafi di awalnya. Nafi. Kalau nggak ada huruf nafi, ma, la, in, hal, dan sebagainya. Kalau nggak ada itu, kalimat seperti tadi nggak boleh kalian bicarakan. Nggak boleh kalian mengatakan, oh ada maf'ul bih yang hilang gitu. Tapi kalian nggak cek dulu ada huruf nafi apa enggak. Harus itu. Karena kalimatnya harus manfi. Paham ya? Kalimatnya al-kalam harus manfiun. Baru naqis. 2 syarat ini diutamakan. Kalau enggak huruf nafi, karena kalamnya tidak manfi, kalian nggak boleh mengatakan, oh ada yang hilang, ada ini yang hilang, ada maf'ul yang hilang, ada maf'ul bih yang nggak kelihatan, ada mustasna minhu yang sedang dihilangkan. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu harus ada syaratnya. Baru boleh mengatakan semacam itu kalau jelas di pangkal dari kalimat itu ada huruf nafinya. Paham itu? Ya Ustaz, paham. Oke, kita lihat. Fasajadu ila iblis. Pertanyaannya, ada huruf nafi nggak? Nggak ada. Tidak ada. Kalau nggak ada, kalau tidak ada, haram hukumnya untuk mengatakan ada maf'ul bih yang hilang, ada mustasna minhu yang sedang disembunyikan, nggak boleh. Karena kita sedang bicara ilah. Bicara ilah. Kalimat yang kalian sebut ada yang hilang, ada yang disembunyikan. Itu kalau di depannya sudah ada huruf nafi. Kalau nggak ada, nggak boleh seperti tadi diikuti. Nah, kalau begitu, jawaban kalian pada kalimat fasajadu ila iblis itu ada maf'ul bih yang hilang, dan karena ada maf'ul bih yang hilang berarti iblisnya harus menjadi maf'ul bih, berarti dibaca iblisa. Salah jawaban itu, nggak boleh. Kalian harus menempuh jawaban yang lain dulu. Silakan. Silakan. Bagaimana membaca iblis dan apa alasannya? Saya Ustaz. Ya. Fasajadu illa iblisu. Alasannya? Karena iblis itu jadi badal dari fasajadu, Ustaz. Kalau bicara badal, dengarkan lagi. Badal itu harus sesuai. Badal, kalau bicara badal dalam kalimat pengecualian, di depannya harus ada huruf nafi. Oh iya. Harus itu, nggak boleh tidak. Iya. Karena ini udah tam. Sudah tam. Terus? Tam sama musbat. Kalau tam dan musbat, terus kenapa? Ya, jadi harus itunya harus apa? Mustasnanya harus rofa. Tidak ada harus yang rofa. Iya. Emang ada kaidah saya jelaskan begitu? Kalau kalam musbat dan tam atau tam dan musbat terus harus rofa? Tidak, Ustaz. Tidak. Gimana? Tidak. Bagaimana? Kalau tam dan musbat nasob. Wajib nasob. Harus nasob, nggak boleh rofa. Oh iya harus nasob ya, lupa. Yang rofa itu harus itu ya negatif ya, lupa.
Nah, berarti kalimat ini, kalam ini, redaksi ini adalah redaksi yang musbat dan tam ya? Tam, ya. Ya. Oke. Karena redaksinya musbat dan tam, maka iblis atau kata setelah ilah harus dinasobkan karena dia mustasna di ilah. Sehingga harus dibaca apa? Iblisa. Fasajadu illa iblis. Mustasna. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nggak boleh iblisu. Dari mana kita tahu bahwa fasajadu sebelum illa ini adalah kalam tam? Karena terdiri dari fa'il dan fi'il. Ada fi'il dan fa'il. Memang begitu penjelasan saya? Ada musnad. Indikator tam itu ada fi'il fa'il gitu? Enggak, ada mustasna minhu. Ada mustasna minhu. Ada mustasna minhu. Mana mustasna minhu? Hilang, tidak ada. Kok tidak ada? Katanya ada di situ. Dhamir wawu. Kalian tidak boleh lagi mengatakan mustasna min. Dengar dulu. Kalian tidak boleh mengatakan mustasna minhu hilang kalau tidak ada huruf nafi. Iya. Tadi sudah diiyakan masih mengulang lagi. Harus ada huruf nafi dulu baru kalian boleh mengatakan oh ada mustasna minhu yang hilang. Kalau nggak ada huruf nafi, jangan bilang-bilang begitu. Nggak boleh. Dilarang sama Gubernur DKI Jakarta, Dirga. Aduh, Gubernur DKI Jakarta. Nyata-nyata nggak ada huruf nafi, kok masih mengatakan mustasna minhu yang hilang. Oke, mustasna minhu ada apa tidak di sini? Ada. Yang mana? Wow. Adanya dhamir wawu. Mereka. Mereka di sini siapa sih? Para malaikat. Para malaikat. Tapi kita juga. Para malaikat. Tapi di situnya iblis ya? Ilah iblis. Iya gimana itu? Gimana itu? Ilah iblis. Berarti iblis bagian dari malaikat. Ada malaikat, ada. Ya, kalau ngelihat kalimatnya kayak begitu, iblis bagian dari malaikat. Seluruh yang itu Pak. bumi Coba. dan langit. Bukan. Pas saja itu kan para malaikat, kok ilahnya iblis gitu. Iya. Wawunya iblis, wawunya malaikat. Wawunya Iya. malaikat. Tapi ilahnya iblis. Ilahnya kok iblis? Bagian dari malaikat. Oh, iblis berarti bagian dari malaikat. Salah. Iya, coba. Malaikat itu ada iblis. Dari bumi dan langit. Malaikat terbuat dari cahaya, iblis dari api. Beda, Pak. Bagaimana penyelesaiannya ini? Aduh. Fasajadu. Dan bersujud. Wow itu kan maksudnya tuh ini ya apa fasajadu wahai para malaikat bersujudlah kalian kepada Allah kecuali iblis. Nggak ada gitu. kata perintah di sini, Dirga. Jangan pakai kata perintah. Ini Mereka bersujud. Maka bersujudlah kata kerja maka bersujudlah ini. maka bersujudlah mereka malaikat itu, tapi Iya. ilahnya iblis gitu loh. Ya. Masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Mereka malaikat bersujud kecuali kepada iblis gitu ya. Loh, kecuali kepada iblis. Kecuali iblis. Iblis. Kecuali iblis. Kecuali iblis. Berarti iblis dikecualikan dari para malaikat. Malaikat. Karena dia tidak mau mengikuti perintahnya Allah di konteks sebelumnya. Sebelum sampai ke situ, dengan pengecualian model begini, dan wow itu adalah mustasna minhunya, berarti kan iblis adalah termasuk malaikat. Iya, kalau di konteks ini ya begitu. Kalau di menurut bahasa ya Pak. Iya. Karena kan fa'ilnya kan wow ya berarti. Ya, ya. Coba. Gimana? Silakan. Yang mau menyelesaikannya. Wah. Ini ada
Ada masalah nih. Masalah besar ini kalau salah paham. Apa tuh? Fasa jadu, ya kan? Mungkin apa waw itu kan dinyatakan sebagai maf'ul bi ya berarti ya. Fasa jadu malaikah. Ya salah lah. Fa'il ya. Waw ya fa'il ya. Waw itu fa'il, betul sekali. Karena wawnya fa'il dan isinya adalah para malaikat Allah, iblis dikecualikan dari mereka. Karena dikecualikan, berarti iblis bagian dari mereka. Dari malaikat, iya. Otomatis Dia dong. hanya iblis, Pak, hanya iblis. Bukan. Iya, di redaksi sebelumnya kan yang disuruh sujud kan para malaikat tuh. Iya. Iya, pas sajadu, mereka malaikat juga. Betul. Itunya iblis. Karena saat itu iblis sedang berada di kumpulan para malaikat. Oh gitu. Begitu. Ya, Nyelundup dong. Di kalimat di Al-Quran keterangan yang surat apa saya juga lupa tuh, Bang. Dijelaskan bahwa iblis itu bukan termasuk dari malaikat. Malaikat. Tapi lagi bareng-bareng di situ. Itu setan. Nyelundup gitu. Iya, karena dulu kan iblis bisa ke langit gitu. Nyampur aja dia. Iya. Fasajadu mala ini. Fasajadu malaikatu illa iblisa, begitu kan kira-kira. Memang begitu, Dirga. Cuma persoalan yang dimunculkan tadi itu adalah kalau begitu pemahamannya seperti ini kedudukan iblis itu setelah ilah, berarti iblis adalah bagian dari malaikat. Sama dengan saya melihat rumah itu bagus. Ya. Kecuali jendelanya. Jendela bagian dari rumah bukan? Bagian. Iya, benar bagian dari itu. Mereka para malaikat itu bersujud kecuali iblis. Berarti iblis bagian dari malaikat bukan? Dari para malaikat. Nah, gimana penyelesaiannya? Ayo. Berarti bagian dari para malaikat. Kenapa iblis dikatakan bagian dari para malaikat ya? Karena iblis itu kan makhluk yang yang diingkari, ya kan? Kayaknya bukan seperti itu sih. Apa ya? Ya sebelum Allah menyatakan bersujud kepada para malaikat, malaikat itu termasuk iblis awalnya kan makhluk yang penurut sehingga dia dinisbatkan kepada malaikat gitu. Sama seperti kenapa kita menyatakan al-muslimun misalnya laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Artinya laki-laki itu meskipun disebutkan tapi masuk perempuan itu masuk gitu. Termasuk gitu San. Jadi awalnya seperti itu karena dia ingkar, maka kebetulan yang ingkar ini iblis, golongan dari yang membangkang gitu. Ya? Makhluk yang nurut gitu ya. Golongan yang membangkang tidak menuruti, maka dinamakan sebagai iblis. Sejak kapan iblis menjadi makhluk penurut? Ketika dia disuruh sujud. Sebelum dia disuruh sujud. Menurut dia? Enggak. Iya, Ustaz. Ya awalnya seperti begitu kalau dinisbatkan sebagai malaikat. Sebelum diciptakannya Adam, iblis itu adalah makhluk Allah yang beriman kepada Allah dan itu penurut. Apa dasarnya? Emang ada penjelasan? Karena iblis itu sebelum disuruh menyembah Adam ini dia makhluk yang nurut, yang beribadah, yang pokoknya yang takwa banget lah sama Allah. Iblis tuh awal mulanya tuh ini, dasarnya. Maaf ya Bu Penny ya, dan juga Bapak Ustadz. Apa sih? Awalnya tuh kan makhluk yang paling mulia di hadapan malaikat kan.
Makanya kan awalnya kan mau bersujud pada iblis kan, karena makhluk yang paling mulia. Azazil, Namun Azazil. ayat Al-Qur'annya itu memang menjelaskan fasajadu ila iblis, ya kan? Merekanya itu para malaikat bersujud hanya kepada Allah kecuali iblis. Karena kan iblis itu makhluk yang diciptakan dari api, makanya makhluk yang terhina di hadapan Allah. Cakep. Enggak menjawab. Pokoknya luar biasa penjelasannya. Tapi enggak menjawab. Ulamanya pada pinter-pinter Pak ya. Enggak menjawab pertanyaan. Salah Hyun ya Pak. Saya pendengar nih Pak. Iya. Saya enggak menjawab persoalan. Tapi enggak menjawab persoalan. Apresiasi betul jawaban-jawaban ini. Nggak main-main ini hari Jumat jawaban dari para ulama di Menengah 3. Amin. Pak, saya boleh mengingatkan sebentar Pak. Ada Syekh Dirga. Di surat Al-Kahfi ayat 50 Pak. Iya. Itu surat Al-Kahfi ayat 50. Coba dicek dulu, saya baca aja. Saya nggak hafal. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Iblis apa iblis? Ya, iblisa. Oke. Kemudian dilanjutkan kana minal jini fa fasaqo an amri rabbih. Nah, jadi dari pengertian ini iblis itu adalah jin yang keluar dari perintah Allah, bukan malaikat, bukan malaikat. Kalau termasuk bangsa jin. Dibilang nyelundup, iya nyelundup. Soalnya dalam hadis dijelaskan bahwa ini dalam hadis Pak ya, bahwa iblis itu adalah anak jin yang diangkat oleh malaikat, kemudian hidup di kalangan malaikat. Begitu, nyelundup Pak. Namanya aslinya iblis itu namanya 2. Satu Azazil atau kata lain Haris. Demikian Pak. Jadi sehingga dikatakan ketika Allah memberi perintah kepada para malaikat itu, malaikat sendiri tidak tahu bahwa di dalam lingkungan malaikat itu ada sebenarnya ada jin. Ada jin yang namanya Azazil. Tapi karena dia sudah diangkat anak oleh malaikat, kemudian hidup di lingkungan malaikat, beribadah juga seperti malaikat. Jadi Allah lah yang paling tahu sama bapak angkatnya itu. Bapak angkatnya saya nggak kenal, belum kenal Pak. Kenalan dulu Pak. Cakep. Al-Farizi jangan-jangan bapak angkatnya tuh. Luar biasa. Ya dari saya baru kali dari ini konteks kalimat itu bahwa malaikat itu punya anak. Maaf nih sudah jam 11:05 nih. Enggak apa-apa. Apa ini harus tuntas ini. Harus tuntas ini. Bukan Pak, Pak Sidik maaf, bukan malaikat punya anak. Kalau jin punya anak kan orang semua benar kan? Jin punya anak Pak. Ya gini, dengar gini dulu. Dalam konteks kalimat ini siapa nih? Dalam konteks kalimat ini jelas di situ ya dari kita yang sudah kita pelajari iblis itu bagian dari malaikat. Tapi dari yang sudah dibacakan dari Pak Zainal tadi, iblis itu termasuk dari golongan jin. Betul gitu. Yang bernama Azazil. Iya. Atau namanya siapa pokoknya di sini nggak disebutin aja. Karena minal jinni. Maksudnya gini Pak, kalimat-kalimat fasajadu ila iblisa itu banyak di ayat-ayat lain banyak. Tapi kalau kata-kata redaksi yang berbunyi kana minal jinni fa fasaqo an amri rabbih itu hanya di surat Al-Kahfi ayat 50, bisa diperiksa Pak. Itu hanya surat Al-Kahfi ayat 50, hanya itu. Saya nggak hafal Al-Qur'an, tapi kalau ngederes itu saya kasih stabilo Pak, stabilo. Jadi ada yang berulang, ada yang hanya satu, ini hanya satu gitu termasuk ini, gitu Pak. Iya. Cakep. Luar biasa. Jangan ngajarin ikan berenang ya. Bukan ngajarin ikan berenang, ini kan ceritanya pendapat ulama. Ini kebetulan ada ulama ini Pak, ulama apa sepuh.
Kalau ini ulama pemula yang di LBIK, tapi saya bukan ulama, bukan. Semua yang menyatakan pendapat di dalam ruang virtual ini semuanya ulama. Amin. Ulama tuh Masya Allah. Ilmu ya, semua berilmu. Ada ulama Zainal Arifin, ada ulama Dirga, Amin. ada ulama Nur Hasanah, ada ulama Mutia, dan sebagainya. Banyak ulama semua. Jadi kita apresiasi. Pertanyaan saya, ini perlu dijawab sekarang atau ditunda? Perlu kayaknya Ustaz sekarang. Pak, sekarang Pak. Bapak sebagai ulama sepuh, Pak, saya mohon Bapak sebagai ulama sepuh menengahi, minimal memberi pencerahan. Kalau saya bukan ulama sepuh, iya. Kalau sepuh mah banyak. Oh, pada sepuh semua itu. Iya, yang sepuh. Ibu Nur Hasanah sepuh, Pak Zainal sepuh. Saya mah petualang ilmu saya. Masya Allah. Pak Ustadz, sekarang mohon minimal ya diberi pencerahan karena selama ini dalam beberapa kajian juga sering dibincangkan dengan berbagai dalil. Begini Pak. Jadi kalau di surat Al-Isra Pak ya, saya ingat ya ayat 59, fa in tanazatum farudduhu ilallahi wa rasul. Artinya kalau jika kalian berselisih maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Artinya coba dilihat di Quran. Kalau di Quran nggak ada, lihat di hadis. Demikian Pak. Luar biasa. Ini semakin tajam ulama-ulama. Sebetulnya sih ini bukan berselisih ya Pak, karena maksudnya ini diskusi atau ya belajar aja Pak. Iya. Saya ngomong yang benar loh. Berselisih, bilang aja berselisih ya jelas. Ini tadi para ada yang ulama mengatakan, luar biasa. Pak, tadi kan ada yang mengatakan seolah-olah malaikat itu iblis itu atau bagian. maaf iblis itu termasuk malaikat. Kemudian tadi ada yang menyanggah bahwa loh kok malaikat punya anak? Itu tidak benar juga. Kalau jin punya anak itu benar. Kalau malaikat mengangkat anak ya benar, tapi dia tidak beranak. Demikian Pak. Oh gitu. Pak, boleh nggak Pak kalau dianalogikan gini Pak? Itu kan ketika Allah bicara seperti itu suruh sujud, kan di situ ada beberapa, ada malaikat, ada iblis gitu kan. Nah, kenapa dikatakan ulah iblis? Karena selain iblis semua bersujud gitu Pak. Apakah bisa diringkas begitu? Iya bisa. Apa yang nggak bisa buat kiamah? Kayaknya bisa masuk akal juga. Masuk. Kalau saya kasih contoh gini. Semua peserta LBIK yang tur ke Yogyakarta dan Bali, atau begini, semua peserta LBIK yang tur ke Bali sudah kembali ke Jakarta. Kecuali koper. Enggak ini. Pertanyaannya Pak? Pertanyaannya, koper peserta LBIK bukan? Bukan, barang. Bukan. Barang. Oke. Jadi lain jenis Pak, lain jenis. Tapi ikut serta dia ke sana. Iya. Malaikat pun, lalu para malaikat itu bersujud kecuali iblis. Iblis malaikat bukan? Bukan. Ya itu. Beda jenis. Itu jawaban. Iya. Itu jawaban. Ada orang sama koper, sama-sama pergi, tinggal kembali. Iya. Nah, Pak, pertanyaannya satu lagi Pak. Kenapa bisa terjadi si iblis ada di lingkungan malaikat? Itu yang tidak, ya ini bukan satu kekurangan di Quran, bukan. Tapi
ini adalah kalau kita percaya bahwa Quran itu kan garis besar, garis kecilnya, detailnya itu ya ada di hadis. Kemudian ada juga di situ ada pendapat ulama, Begini, ada Pak, ijma, ada qiyas, begini, gitu, Pak. begini. Yang diperintah untuk bersujud itu bukan hanya malaikat. Yang iblis pun disuruh sujud. Maka di ayat Al-Quran kita temukan ada firman Allah, ma mana'aka an tasjuda. Kenapa? Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Kenapa kamu tidak mau bersujud ketika aku perintahkan kepadamu untuk sujud, wahai iblis? Berarti kan iblis. Nah, dan dia mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Aku dari tanah, dari api, Adam dari tanah. Dari tanah. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Jadi perintah terarah kepada kedua-duanya. Gitu ya. Tapi waktu kita sudah mau habis nih. Cukup, nanti kita garap lagi nih. Masih ada penjelasan saya yang lebih detail lagi dari Pasajadu Iblis. Kalau gantung nggak bisa. Kalau gantung gini nggak bisa tidur. Nggak apa-apa. Oke. Syukran lakum jazakumullah khairan katsira. Nanti pertemuan berikutnya kita tambah insya Allah. Sehat selalu bersama keluarga. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, semuanya difoto dulu yuk. Sudah dibuka ya kameranya ya. Friska, mana Friska nih? Sudah buka kamera tapi nggak kelihatan mukanya. Fris, assalamualaikum. Ya. Salam. Stay semuanya ya. 1, 2, 3. Silakan berpose gaya bebas. Yang mau di-share yang mana nih? Gaya bebas. Ajalah. Ya. Gaya bebas ya? Ya. 1, 2, habis gaya. Ini mau azan ya? 3. Mau azan, Pak. Oke. Iya. Terima kasih. Gaya adat. Absen